Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaskia Liva Syahri dengan NIM C1J023139. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Three Sector Economic and Open Economic atau perekonomian tiga sektor dan juga perekonomian terbuka. Nah, di sini adalah overview atau tujuan pembahasan kita hari ini. Jadi yang pertama itu adalah introduction. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu three sector economics and open economics, and the last one is aggregate demand. Jadi apa sih perekonomian tiga sektor itu? Kalau sebelumnya kan kita itu mempelajari yang namanya perekonomian dua sektor, yang dimana itu terdiri dari pelaku rumah tangga dan juga pelaku perusahaan. Nah, kalau di perekonomian tiga sektor itu ada satu pelaku baru, yaitu pemerintah, di mana sebenarnya pemerintah ini memegang kendali atas uh, rumah tangga dan juga perusahaan. Nah, di perekonomian tiga sektor ini, meskipun sudah ada campur tangan pemerintah, itu perdagangan nasional itu internasional itu masih belum terjadi. Jadi bisa dibilang bahwa perekonomian tiga sektor ini masih termasuk ke dalam perekonomian tertutup, ya. Kemudian perekonomian tiga sektor ini um, bisa memperoleh pendapatan dari tiga aliran. Yang pertama itu untuk pemerintah, itu biasanya mereka menerima pendapatan dari pembayaran pajak oleh rumah tangga dan juga perusahaan. Dan kemudian itu adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Dan yang ketiga itu adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Nah, di sini merupakan uh, siklus dari perekonomian tiga sektor, yang dimana sama seperti perekonomian dua sektor sebelumnya, itu perusahaan akan memperoleh yang namanya faktor-faktor produksi dari rumah tangga. Nah, faktor produksi ini terdiri dari tenaga kerja, kemudian bisa jadi um, skill, kewirausahaan, modal, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk feedbacknya, karena perusahaan sudah memperoleh faktor-faktor produksi dari rumah tangga tadi, untuk feedbacknya itu nantinya perusahaan akan memberikan yang namanya upah. Bisa berupa gaji, kemudian sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya ya. Uh, Setelah itu nanti pelaku rumah tangga pasti akan memanfaatkan upah yang diperoleh dari atau income yang diperoleh dari perusahaan tadi, itu akan dimanfaatkan oleh pelaku rumah tangga untuk yang namanya konsumsi rumah tangga atau pembelian rumah tangga. Nah, pembelian rumah tangga ini bisa berupa membeli barang-barang seperti barang pokok atau barang yang kita perlukan ya. Bisa juga berupa menyewa jasa dari apapun yang kita perlukan. Nah, itu yang namanya konsumsi rumah tangga. Nah, konsumsi rumah tangga ini dapat diperoleh oleh pelaku rumah tangga itu dari perusahaan. Nah, seperti itu. Um, Kemudian, selain mengalokasikan upah yang diterima tadi ke konsumsi rumah tangga, karena kan nggak mungkin pelaku rumah tangga mengalokasikan semua income yang dia peroleh ke konsumsi rumah tangga kan. Nah, jadi pelaku rumah tangga ini juga bisa mengalokasikan sisa dari income yang diperoleh itu ke lembaga keuangan, dialokasikan sebagai tabungan. Lembaga keuangan ini berupa
bank ya. Nah, kemudian eh, bank yang memperoleh uang kita, uang dari rumah tangga tadi, uang yang diperoleh oleh lembaga keuangan tersebut akan nantinya akan dipinjamkan ke investor. Kemudian investor nantinya akan memutar uang tersebut lagi untuk melakukan investasi ke perusahaan gitu. Kemudian ini ada alur baru, alur baru jadi dari perusahaan itu nantinya para perusahaan akan membayarkan pajak perusahaan ke pemerintah. Begitu pula dengan pelaku rumah tangga juga akan membayarkan pajak ke pemerintah. Nah, pajak tersebutlah yang akan menjadi sumber pendapatan utama dari pemerintah, ya. Nah, nantinya pemerintah akan memanfaatkan pendapatan tersebut tadi untuk melakukan pengeluaran pemerintah. Pengeluarannya ini bisa berupa perbelanjaan negara atau bisa juga untuk membangun fasilitas umum dan lainnya ya. Atau bisa juga pengeluarannya akan digunakan untuk subsidi rumah tangga dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini adalah equilibrium atau keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah dimaksudkan untuk keseimbangan ekonomi tiga sektor ya. Yang dimana itu um, bisa kita lihat nih. Jadi para pelaku yang ikut andil dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor itu ada konsumen. Konsumen ini dilambangkan dengan konsumsi, yaitu konsumsi autonomous plus B. B ini adalah marginal propensity dan juga YD. YD ini adalah pendapatan disposable. Kemudian ini ada pelaku perusahaan itu dilambangkan dengan I atau investment. Nah, I itu yaitu investasi autonomous. Ya. Kemudian itu adalah ada pemerintah yang dilambangkan dengan G atau government sama dengan government autonomous. Dan kemudian ini adalah T atau tax ya. Tax ini adalah tax rate dan juga dari pendapatan nasional gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan nasional atau pendapatan agregat itu bisa dikatakan seimbang ketika um, pendapatan atau pendapatan nasional atau pendapatan agregat yang kita terima itu seimbang dengan pengeluaran nasional atau pengeluaran agregat gitu. Maka dapat kita peroleh di sini rumus Y sebagai lambang dari pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure. Mungkin berikutnya saya akan memberikan contoh dari soal keseimbangan ini ya. Saya akan coba memberikan contoh dari soal keseimbangan pendapatan keseimbangan perekonomian tiga sektor maksudnya. Misalnya kita di sini. Nah, misalnya di sini kita punya nilai C
itu misalnya sebesar 1000 plus tadi yang B ini kan margin propensity consume ya, 1000 plus 0,5 misalnya, multiple by YD. Kemudian misalnya lagi kita punya investment, sebesar 1000 juga. Dan kemudian kita punya government expenditure sebesar 1000. Kemudian yang terakhir itu tax sebesar misalnya 20% dari pendapatan nasional, itu maka 0,2. Nah, bagaimana cara mencari keseimbangannya, keseimbangan pendapatan ekonomi tiga sektornya nih? Sesuai dengan rumus yang di sini tadi, Y sama dengan C plus I plus G. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi plus investment dan plus government expenditure. Maka kita peroleh Y sama dengan um, tadi untuk konsumnya kita buat 100 aja. Jadi kita peroleh Y sama dengan 100 plus 0,5 plus investment itu sebesar 1000. Kemudian itu government expenditure-nya sebesar 1000 juga. Dari itu kita peroleh Y sama dengan 1000 ditambah 1000, kemudian ditambah lagi 100, jadinya 2100. Kemudian ditambah dengan 0,5 YD. Maka kita peroleh sama dengan 2100 plus 0,5 plus YD tadi ini kan
pendapatan dikurang disposable income, berarti itu pendapatan yang dikurang dengan tax ya. Berarti kita peroleh Y sama dengan 2100 plus 0,5 kali Y kurang teksnya itu tadi 2 ya 0,2. Nah, kemudian kita peroleh Y sama dengan 2100 plus 0,5 dikali 0,8 Y. Dan kemudian kita peroleh Y sama dengan 2100 plus 0,4 Y. Nah, kemudian kita bisa substitusikan menjadi Y kurang 0,4 Y sama dengan 2100, kemudian Y minus 0,4 Y ini adalah hasilnya adalah 0,6 ya, sama dengan 2100, berarti Y sama dengan 2100 dibagi 0,6, maka kita dapat hasilnya itu sebesar 3500. Ini adalah contoh soal dari keseimbangan perekonomian tiga sektor. Kita peroleh di sini pengeluaran pendapatan nasionalnya atau pengeluaran agrarianya itu sebesar 3.500. Maka pendapatan nasionalnya itu juga harus sebesar 3.500. Kemudian di sini berikutnya saya akan membahas mengenai open economy atau juga bisa kita sebut dengan perekonomian empat sektor. Nah, kalau tadi di perekonomian tiga sektor itu terdapat pelaku rumah tangga, pemerintah, dan juga perusahaan. Nah, di perekonomian empat sektor itu ada satu pelaku lagi, yaitu uh, pelaku luar negeri atau faktor dari luar negeri. Nah, pada perekonomian empat sektor ini, karena perekonomiannya sudah internasional dan tidak di dalam negeri lagi, maka bisa kita katakan sebagai perekonomian terbuka ya. Itu. Nah, untuk aliran pendapatan perekonomian terbuka itu bisa dimulai dari
aliran pertama, yakni pendapatan faktor-faktor produksi, yang dimana perusahaan memperoleh faktor-faktor produksi dari pelaku rumah tangga. Sama seperti di perekonomian tiga sektor tadi ataupun perekonomian dua sektor, perusahaan itu tetap memperoleh yang namanya faktor-faktor produksi dari rumah tangga, seperti tenaga kerja, em, sumber daya, kemudian kewirausahaan, modal, dan lainnya. Nah, sebagai timbal balik, perusahaan pasti nantinya akan memberikan yang namanya upah. Nah, upah atau gaji atau laba atau bisa bunga ya. Nah, kemudian upah yang diperoleh oleh pelaku rumah tangga ini nantinya akan digunakan oleh pelaku rumah tangga untuk melakukan perbelanjaan rumah tangga. Perbelanjaan rumah tangga ini bisa berupa pembelian barang-barang yang kita butuhkan atau barang-barang produksi, bisa juga berupa uh, penyewaan jasa. Gitu. Yang dimana kita bisa memperoleh konsumsi rumah tangga ini melalui perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan juga nanti akan membayarkan yang namanya pajak perusahaan ke pemerintah. Begitu pula dengan rumah tangga, kita juga sektor rumah tangga juga akan membayar yang namanya pajak individu ke pemerintah. Nah, pajak inilah nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama pemerintah ya. Nah, karena pemerintah sudah menerima pendapatan, pasti ada juga yang namanya pengeluaran nih. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini bisa berupa subsidi yang pemerintah berikan ke masyarakat atau bisa juga berupa eh, perbelanjaan kebutuhan negara gitu. Nah, pengeluaran pemerintah ini akan dialokasikan ke perusahaan maupun ke rumah tangga. Nah, kemudian um, upah yang tadi diterima oleh rumah tangga, selain dimanfaatkan untuk perbelanjaan rumah tangga, itu pasti sebagiannya juga akan dialokasikan ke yang namanya tabungan, ke institusi keuangan gitu. Jadi pelaku rumah tangga akan mengalokasikan sisa dananya ke institusi keuangan yang kita sebut dengan tabungan atau saving biasanya ya. Kemudian institusi keuangan akan menggunakan tabungan yang pendapatan yang diperoleh atau tabungan dari sektor rumah tangga tadi akan digunakan oleh institusi keuangan untuk meminjamkan modal ke investor. Nah, dan kemudian investor nantinya akan mengalokasikan pinjaman tersebut yang mereka pinjam ke perusahaan untuk tujuan investasi, gitu. Nah, kemudian um, sektor rumah tangga ini juga berhubungan dengan sektor luar negeri, gitu. Ini aliran kalau menurut aliran 5 ini adalah impor ya. Contohnya mungkin antara sektor rumah tangga dengan luar negeri ini seperti ketika kita membeli barang dari luar negeri yang tidak ada di sini. Maka dari itu kita memperoleh barang tersebut sebagai impor dari luar negeri gitu. Selain itu, selain mengimpor, sektor luar negeri ini juga ada yang namanya ekspor pastinya. Contohnya, misalnya ketika kita sebagai sebagai misalnya sebagai perusahaan yang berada di Indonesia, misalnya pelaku luar negeri itu membutuhkan barang
maaf, pelaku luar negeri itu membutuhkan barang yang tidak ada di negaranya. Maka perusahaan luar negeri ini akan meminta ke misalnya ke Indonesia misalnya minta ke Indonesia untuk mengimpor barang gitu. Nah, untuk ekspor contohnya ini seperti misalnya tadi kan faktor luar negeri ini kan misalnya mengirimkan barang ke pelaku rumah tangga. Tadi kan pelaku rumah tangga itu membeli barang yang tidak ada di sini gitu. Nah, pelaku luar negeri ini berarti kan mengirimkan barang mereka ke pelaku rumah tangga. Nah, inilah yang disebut dengan ekspor. Nah, begitu pula di Indonesia kita juga bisa melakukan yang namanya ekspor. Contohnya misalnya seperti tadi, misalnya tadi kan perusahaan kita di Indonesia itu mau mensuplai barang ke luar negeri. Maka itulah yang disebut dengan ekspor. Kemudian ini ada yang namanya keseimbangan perekonomian sektor atau keseimbangan perekonomian terbuka. Yang dimana itu adalah pendapatan nasional itu sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure plus ekspor minus impor. Nah, eh, bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini di sini kita mempunyai nilai C sebesar 100.000 plus 0,8 YD. Ini adalah nilai C-nya ya. Kemudian kita punya nilai I, investment itu sebesar 200.000. 200. Kemudian kita punya government expenditure itu sebesar 200 misalnya. Dan kemudian itu misalnya kita punya untuk ekspor, misalnya kita punya sebesar 100 dan juga impor itu kita punya sebesar 0,10 Y atau sebesar 10%. Nah, kemudian ini bisa kita substitusikan. Oke, sama dengan tadi C-nya itu 100 plus 0,8 YD. Kemudian investmentnya itu sebesar 200. Government expenditure-nya itu sebesar 200 juga. Dan juga ekspor sebesar 100 kurang
impor sebesar 0,10. Nah, maka kita peroleh Y sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 200. Ya, tambah 100, 200 ditambah 200, 400 tambah 100, 500. Oh ya, untuk ekspornya ini kita 400 ya, ganti jadi 400. Maaf, salah. Untuk ekspornya itu kita 400. Jadi untuk Y-nya itu sama dengan 900 plus 0,8 YD minus 0,10 Y. Kemudian kita peroleh Y sama dengan 900 plus 0,8 YD 0,8 dikali itu dikali Y minus T, karena ini YD adalah pendapatan minus tax ya, disposable income, minus 10, 0,10. Oke, maka kita dapat Y sama dengan 900 plus 0,8 80 multiple by Y minus tax. Taxnya itu kita buat 0,25 aja. Taxnya 0,25. Y minus 0,10 Y. Maka kita peroleh Y sama dengan 900 plus 0,8 multiple by 0,75 Y kurang 0,10 Y. Maka kita peroleh Y sama dengan 900 plus 0,60 Y minus
10 Y. Kita peroleh Y sama dengan 900 plus 50, 0,50 Y. Nah, kemudian untuk hasilnya itu adalah Y sama dengan 0,50. Y sama dengan 900 KY sama dengan 900 dikali 5, dikali 2 jatuhnya. Berarti Y sama dengan 1800. Jadi segini hasil dari keseimbangan perekonomian terbuka. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai agregat demand. Um, apa sih agregat demand itu? Jadi uh, agregat demand atau permintaan agregat itu adalah jumlah kuantitas barang atau jasa yang akan dibeli pelaku rumah tangga atau sektor rumah tangga dan perusahaan dan juga pemerintah dalam tingkat harga atau tingkat inflasi yang ada. Kalau di, secara singkat itu permintaan agregat itu merupakan permintaan secara keseluruhan pelaku perekonomian dalam sebuah negara, mulai dari sektor rumah tangga, pemerintahan, kemudian perusahaan itu. Nah, di sini adalah contoh dari kurva agregat demand. Ini adalah inflation rate dan di sini kita ada output atau output quantity dari GDP atau pemerintahan agregat. Nah, jadi di sini misalkan kita inflasi yang terjadi pada suatu negara itu rendah, maka output atau GDP suatu negara itu pun akan tinggi gitu. Sementara jika inflasi yang terjadi pada suatu negara itu tinggi, maka output atau permintaan pada suatu negara tersebut akan rendah. Jadi ulang lagi, jika inflasi yang terjadi pada suatu negara tersebut rendah, maka permintaan dari konsumen dari rumah tangga itu pun akan tinggi. Sementara jika inflasinya tinggi, itu permintaannya akan rendah. Karena ketika inflasi itu nilai uang yang dimiliki suatu negara itu akan melemah. Jadi otomatis jika nilai uang tersebut melemah, kita bahan-bahan apapun yang mau kita beli itu jadi mahal gitu. Karena mata uang kita melemah.
Sementara jika inflasinya itu kecil atau tidak terjadi sama sekali inflasi, maka permintaan dari konsumen atau dari rumah tangga atau dari semua faktor itu akan tinggi gitu. Nah, jika kita melihat kurva agregat, ini kurva agregat, jika dilihat ini kurvanya itu miring ke dari kiri ke kanan ya. Yang saya ketahui ini dinamakan berbentuk downward sloping ya. Nah, kenapa sih kok bisa kurva agregat di mana ini berbentuk downward sloping atau miring dari kiri ke kanan gitu. Yang pertama itu dikarenakan uh, efek Pigu atau wealth effect atau efek kekayaan. Jadi ketika inflasi suatu negara itu turun, maka nilai uang suatu negara tersebut akan naik. Nah, jadi ketika uang kita naik, maka daya beli dari masyarakat pun, dari konsumen pun akan naik. Karena eh, barang yang kita beli itu menjadi murah karena nilai rupiah yang kita miliki kuat, tinggi gitu. Sehingga kita bisa membeli banyak barang. Sebaliknya, jika inflasi yang terjadi pada suatu negara itu tinggi, maka daya beli masyarakat pun akan menurun karena nilai rupiah yang kita punya ini rendah dan apa-apa kita beli barang tuh jadi mahal. Nah, nah kalau nilai inflasinya kecil atau nilai inflasi turun, dan nilai mata uang kita itu naik, maka yang terjadi itu konsumen akan merasa lebih mudah dalam memperoleh sesuatu karena dari yang sebelumnya mereka membeli barang harga satunya 20.000, mereka bisa memperoleh barang dengan harga 20.000 misalnya sebanyak dua. Dari yang tadinya mereka hanya bisa memperoleh satu barang dengan harga 20.000, mereka bisa memperoleh dua barang karena nilai mata uang kita itu semakin naik dan inflasinya itu turun. Dan um, jika masyarakat sudah merasakan yang namanya efek kekayaan, itu pasti pengeluaran akan bertambah karena masyarakat berpikir apa-apa itu murah. Jadi semua itu bisa diperoleh dengan mudah gitu. Nah, faktor kedua itu ada yang namanya efek Keynes. Ya, efek Keynes. Jadi efek Keynes itu ketika inflasi turun, maka Bank Indonesia itu mereka akan menurunkan suku bunga karena mereka ingin meningkatkan investasi agar perekonomian kita itu lebih berkembang. Nah, um, jika investasi kita meningkat, maka ini akan meningkatkan permintaan agregat pula. Karena jika investasi meningkat itu pasti perusahaan akan memutar modal dari investor untuk membuat produk baru dan kemudian masyarakat pastinya akan tertarik dengan produk tersebut. Nah, maka dari itu permintaan agregat akan meningkat. Nah, yang ketiga itu ada efek nilai tukar mata uang. Nah, efek nilai tukar mata uang ini atau exchange rate ketika inflasi turun, bank itu akan mengeluarkan yang namanya overnight rate atau suku bunga pinjam antar bank yang dimana hanya akan dipinjamkan pada satu hari itu saja. Nah, tujuannya adalah untuk membayar likuiditas bank pada hari itu saja, gitu. Maka bunga
suku bunga keseluruhan pun akan ikut turun. Suku bunga domestik itu nantinya akan terlihat lebih rendah daripada suku bunga luar negeri. Nah, ini akan membuat para foreigner atau investor dari luar negeri itu tertarik untuk menginvestasikan dananya di Indonesia. Nah, ketika uh, investasi dari luar meningkat itu, maka suplai rupiah akan naik dalam pasar nilai tukar rupiah. Nah, namun nih, karena suplai rupiah naik dalam pasar nilai tukar rupiah itu pasti akan istilahnya pasti akan banyak yang bisa memperoleh dengan mudah rupiah kan. Nah, maka dari itu nantinya juga ini akan berdampak pada nilai rupiah yang turun karena jumlahnya yang sudah banyak di pasaran. Nah, ketika nilai uang turun, barang kita ini akan terlihat murah. Nah, jika barang kita, nah kemudian karena barang kita terlihat murah, sementara luar negeri itu mereka punya dolarnya kuat, mereka akan berbondong-bondong untuk membeli produk dari Indonesia karena di sini lebih murah gitu. Maka dari itu ekspor pun nantinya akan meningkat. Nah, maka dari itu karena ekspor meningkat, ini akan meningkatkan kuantitas permintaan agregat yang meningkat disebabkan oleh ekspor tadi yang meningkat. Oke, okay? That's all from me. Um, Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.